warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu Revolusi Indonesia dari teori revolusi dan krisis negara yang dikemukakan oleh Tedas Kokol. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah perjuangan panjang dalam melawan penjajahan. Wilayah Indonesia berada di bawah kekuasaan negara asing, terutama Belanda, yang menguasai berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Periode panjang konflik fisik antara Belanda dan Indonesia disebut dengan masa Revolusi Indonesia. Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia karena menganggap wilayah tersebut masih menjadi bagian dari kekuasaannya. Masyarakat Indonesia mulai bergerak melakukan perlawanan. Perjuangan Revolusi Indonesia terbagi menjadi dua karakteristik, yaitu melalui jalur diplomasi dan perjuangan bersenjata. Revolusi Indonesia membawa perubahan politik yang ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan demokrasi di masa revolusi. Pada masa Revolusi Indonesia, sistem demokrasi belum berjalan secara sempurna dikarenakan kondisi negara yang masih belum stabil dan sedang menghadapi ancaman. Selain itu, pemerintah Indonesia masih berupaya membangun lembaga-lembaga negara, menyusun sistem pemerintahan, serta menjaga persatuan di tengah situasi perang dan konflik yang berlangsung. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, proses demokrasi tetap dijalankan melalui pembentukan kabinet, lembaga perwakilan, serta pelaksanaan berbagai kebijakan yang bertujuan mempertahankan keberlangsungan negara yang baru dan merdeka. Oleh karena itu, Revolusi Indonesia menjadi hal yang penting untuk dikaji untuk mengetahui perubahan yang terjadi di Indonesia pada masa revolusi dengan menggunakan teori krisis negara dan revolusi yang dikemukakan oleh Tedas Kokol. Dalam pandangannya, revolusi tidak semata-mata disebabkan oleh tindakan individu atau ideologi tertentu, melainkan oleh kondisi struktural yang menyebabkan negara mengalami krisis. Bahwa revolusi terjadi ketika negara tidak lagi mampu mempertahankan kekuasaan dan menjalankan fungsinya secara efektif akibat tekanan internal maupun tekanan eksternal. Krisis ini ditandai dengan ketidakmampuan negara menjaga stabilitas politik, mempertahankan legitimasi kekuasaan, serta mengendalikan wilayah dan masyarakat yang berada di bawah kewenangannya. Ketika struktur kekuasaan yang ada mulai melemah, peluang terjadinya perubahan politik menjadi semakin besar. Adanya faktor eksternal yang memperburuk kondisi negara seperti tekanan internasional yang berupa perang, kolonialisme, persaingan antar negara, maupun intervensi asing yang memperburuk kondisi negara. Tekanan internasional melemahkan kekuatan negara dan memicu ketidakstabilan politik. Tekanan tersebut dapat menguras sumber daya, melemahkan otoritas pemerintah, serta memicu ketidakstabilan politik. Dalam konteks Indonesia, kekalahan Jepang pada Perang Dunia II menciptakan kekosongan kekuasaan yang membuka peluang bagi lahirnya negara baru. Skopel menggambarkan revolusi sosial sebagai transformasi dasar yang cepat dari struktur negara dan kelas suatu masyarakat, dan sebagian dilakukan melalui pemberontakan dari kelas bawah. Revolusi merupakan hasil dari krisis negara yang disertai mobilisasi masyarakat. Revolusi terjadi ketika negara mengalami krisis dan tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Kondisi ini kemudian mendorong masyarakat untuk bergerak dan melakukan perubahan. Revolusi menghasilkan perubahan mendasar pada struktur politik dan sosial. Revolusi tidak hanya mengubah pemerintahan, tetapi juga membawa perubahan dalam sistem politik, struktur kekuasaan, dan hubungan sosial di masyarakat. Revolusi bukan hanya sekadar pergantian pemimpin, tetapi perubahan sistem yang terjadi secara menyeluruh. Menurut Skopol, revolusi bukan hanya mengganti penguasa yang lama dengan penguasa yang baru. Revolusi merupakan perubahan menyeluruh terhadap sistem dan struktur yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Revolusi Indonesia merupakan dari teori Tedas Kokol. Menurut Tedas Kokol, revolusi tidak terjadi hanya karena rakyat ingin melakukan perubahan atau karena adanya kekerasan. Revolusi terjadi karena negara mengalami krisis sehingga tidak lagi mampu mempertahankan kekuasaan dan menjalankan fungsi pemerintahannya. Berdasarkan teori tersebut, kami membuat analisis yang terdiri dari 6 tahapan. Tahap pertama adalah krisis negara. Pada tahap ini, negara kolonial mulai kehilangan kemampuan untuk mengendalikan wilayah dan mempertahankan kuasanya. Terus tahap yang kedua yaitu melemahnya kekuasaan kolonial. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua dan belum kembalinya Belanda secara penuh membuat pemerintahan kolonial menjadi lemah. Yang ketiga itu ada kekuasaan atau power vacuum. Karena tidak ada pemerintahan yang benar-benar berkuasa, muncullah ruang bagi bangsa Indonesia untuk mengambil inisiatif politik. Terus yang keempat itu adalah mobilitas masyarakat. Pada tahap ini, para pemuda, tokoh nasional, dan masyarakat mulai bergerak bersama untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang tahapan kelima, perubahan struktur politik sistem kolonial mulai runtuh dan digantikan dengan pembentukan pemerintah nasional Indonesia. Yang terakhir, seluruh proses tersebut kemudian mencapai puncaknya pada tahap terakhir, yaitu Revolusi Indonesia yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sebenarnya dalam Revolusi Indonesia menurut perspektif Tedas Kokol. Menurut Tedas Kokol, krisis negara merupakan kondisi ketika sebuah pemerintahan tidak lagi mampu menjalankan fungsi politik, mempertahankan kekuasaan maupun mengendalikan masyarakat. Dalam kasus Indonesia, kondisi ini mulai terlihat ketika Jepang
menyerah kepada Sekutu pada bulan Agustus 1945. Kekalahan tersebut menyebabkan pemerintahan Jepang kehilangan legitimasi dan tidak lagi mampu menguasai Indonesia. Di sisi lain, Belanda yang sebelumnya tersuara Jepang juga belum mampu kembali mengambil alih kekuasaan. Akibat tidak ada pemerintahan yang benar-benar mengendalikan Indonesia pada saat itu, situasi tersebut dikenal sebagai vakum atau kekosongan kekuasaan. Kondisi ini menjadi momentum penting bagi para tokoh nasional Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dan untuk pemerintahan baru. Jika dikaitkan dengan teori filsafat, revolusi Indonesia bukan hanya terjadi karena semangat nasionalisme rakyat, tapi juga karena adanya krisis negara yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan kolonial dan membuka peluang lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Jadi melalui teori filsafat kita dapat memahami bahwa revolusi Indonesia merupakan hasil dan kombinasi antara krisis negara, melemahnya kekuasaan kolonial, jauhnya kekosongan kekuasaan, dan mobilitas masyarakat yang akhirnya melahirkan perubahan struktur politik dan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Tekanan internasional. Setelah proklamasi 1945, Indonesia menghadapi tekanan dari Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Belanda mendapat dukungan dari beberapa kekuatan internasional, sementara Indonesia berusaha mencari pengakuan dunia. Konflik Indonesia-Belanda menarik perhatian dunia dan dibahas di forum internasional seperti PBB. Tekanan internasional akhirnya mendorong Belanda untuk berunding dan mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Menurut Skocpol, faktor internasional dapat melemahkan atau mengubah posisi suatu negara dalam proses revolusi. Mobilisasi masyarakat. Revolusi melibatkan partisipasi luas dari rakyat Indonesia, pemuda, petani, buruh, dan berbagai kelompok masyarakat ikut mendukung perjuangan kemerdekaan. Terbentuk berbagai laskar rakyat yang membantu mempertahankan kemerdekaan dengan dukungan masyarakat memperkuat posisi Republik Indonesia dalam menghadapi Belanda. Dalam teori Skocpol, mobilisasi masyarakat menjadi kekuatan penting yang mendorong perubahan secara politik selama revolusi. Dari kelompok kami belum sepenuhnya jelasin revolusi Indonesia, tapi sudah sebagian untuk teori Skocpol. Jadi yang pertama, yang sudah dijelasin menurut Skocpol itu ada dua. Yang pertama ada krisis negara kolonial dan internasional. Jadi untuk kalau yang pertama nih, itu kejadiannya di negara Belanda melemah ketika penduduk Jerman pada tahun 40. Itu karena hancurnya pemerintahan, terus wilayah dan ekonomi. Kalau yang kedua itu Jepang pada tahun 40 kalah saing sama Indonesia karena dimanfaatkannya oleh para pejuang kemerdekaan. Jadi kesempatan langkah ini dari kekalahan Jepang pada tahun 40 itu karena dari semangat anak muda dan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 45. Untuk keterbatasan yang dibuat oleh Skocpol ini, yang pertama di sini tuh ada mengambil peran. Jadi untuk mengambil peran di sini tuh Skocpol bilang ini terjadi pada tahun 45 itu karena Soekarno dan Muhammad Hatta itu membuat teks proklamasi. Pastinya mereka juga membutuhkan keputusan yang benar harus jelas, tidak boleh semena-mena. Terus di sini itu mereka harus benar-benar jelasin teks proklamasi itu harus dengan cara murni dan struktur. Itu kalau dari Soekarno sama Bung Hatta untuk membuat keputusan memproklamasikan kemerdekaan dan membuat teks proklamasi pada tahun 45. Kalau untuk faktor di luar yang dibuat oleh Skocpol ini biasanya sih terjadi di peran agama dan budaya, karena kalau untuk sendiri kayaknya lebih karena diri sendiri ya. Kita sebagai bangsa Indonesia, bagi warga negara Indonesia, kita harus saling menghargai satu sama lain, kayak saling tolong menolong, gotong royong. Terus tidak boleh saling mengejek, nggak boleh menjadikan ras lah atau apa lah. Pokoknya kalau ada keluarga kita yang kena bencana di luar sana, kita harus menolong walaupun kita berbeda suku, ras, agama. Jadi kesimpulannya dari materi tersebut, pemicu revolusi krisis negara, revolusi tidak terjadi tiba-tiba, tapi karena penjajah melemah. Belanda kalah dari Jerman, lalu Jepang masuk dan menghancurkan sistem Belanda. Saat Jepang menyerah pada 1945, terjadi kekosongan kekuasaan yang menjadi kesempatan emas bagi Indonesia. Dari segi proklamasi dan perjuangan, kesempatan ini langsung diambil oleh Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Perjuangan setelahnya berhasil karena dua hal, perlawanan fisik di dalam negeri, mobilitas rakyat, dan perjuangan diplomasi di luar negeri lewat PBB, yang memaksa Belanda mengakui kedaulatan kita pada 1949. Analisis teori kelebihan teori Skocpol. Teori struktur dari Ted Skocpol sangat bagus untuk menjelaskan bagaimana runtuhnya sistem penjajah dan tekanan internasional. Membuka jalan bagi perubahan besar di Indonesia. Catatan krisis kekurangan dari teori Skocpol. Sayangnya teori ini terlalu fokus pada sistem dan melupakan faktor manusia. Teori ini gagal terlihat pentingnya peran pemimpin seperti Soekarno-Hatta, kuatnya semangat nasionalisme, serta dorongan agama dan budaya yang menyatukan rakyat untuk merdeka.